Baik, kita lanjutkan ya tentang kapasitasi sperma. Jadi apa itu kapasitasi? Jadi kalau kita tahu bahwa bagian kepala ya, bagian kepala dari sperma ini kan berisi apa namanya suatu nukleus ya, yaitu suatu inti sel dengan genom yang haploid. Nah, dan juga ada akrosom yang merupakan organel sekretori. Nah, akrosom ini memiliki dua membran, yaitu membran bagian dalam dan membran bagian luar. Nah, ini nanti ada proses pelepasan dari lapisan akrosom ini ya untuk proses kapasitasi tadi sehingga menyebabkan beberapa perubahan fisiologis pada bagian kepala dari sperma. Akrosom dan juga ekor sperma yang diperlukan untuk proses fertilisasi. Ini jadi ada lapisan kolesterol ya. Ini akan dilepaskan juga. Kemudian ada apa istilahnya bahan-bahan kimiawi, substansi kimiawi dari uterus. Nah, ini juga dari motility. Nah, ini meningkatkan motilitas maksudnya ya. Jadi meningkatkan motilitas atau gerak dari sperma itu sendiri. Nah, ini proses kapasitasi kalau kita tahu ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya. Jadi ada proses di mana ini nanti bagian glikoprotein ya, lapisan glikoproteinnya ini akan terlepas seperti itu. Kemudian peningkatan dari ekor, motilitas ekornya. Nah, sampai nanti terjadi reaksi akrosom. Nah, apa itu reaksi akrosom? Reaksi akrosom ini adalah suatu reaksi di mana setelah sel sperma bersentuhan dengan lapisan luar dari sel ovum ya. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama bagian dari sperma melakukan kontak dengan bagian ovum ini ya. Jadi ini kita lihat masih tertutup ya akrosomnya tapi lapisannya masih tertutup. Ini sudah masuk di bagian zona pelusida, jadi sudah menembus setelah menembus corona radiata. Kemudian kita lihat nomor 2 ya, jadi akrosom akan bereaksi dengan zona pelusida. Kita lihat ini sudah mulai terbuka lapisannya ya. Ini ada substansi cairan sesuatu enzim gitu ya, enzim hidrolitik yang akan dikeluarkan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menembus lapisan dari zona pelusida. Kemudian yang ketiga, akrosom ya. Akrosom akan bereaksi dengan lapisan perivitilium. Perivitilin ya, lapisan perivitelin ya, lapisan perivitilium atau perivitelin ya, ruang rongga atau ruang perivitelin seperti ini. Nah, ini akan nih ruang rongga perivitelinnya itu ini ya. Nah, ini ada protein-protein reseptor. Kemudian ini sudah masuk, mulai siap-siap menembus lapisan membran selnya, ya plasma membran dari sperma dan sel ovum ini mulai fusi, mulai penyatuan. Nah, kita lihat ya, dia sudah masuk. Kemudian bagian sperma ini intinya ya inti sperma akan masuk ke dalam sel telur. Oke. Nah, ini kita lihat ini sudah masuk. Maka pada saat itulah sel-sel ovum ini akan mulai melepaskan kortikal granul ya. Ini bulat-bulat ini adalah granula atau granul dari bagian yang menuju ke bagian lapisan sel membran. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengeraskan bagian dari membran sel telur ini. Ini ya, jadi cortical granule fuse with egg ya. Jadi cortical granule melakukan fusi dengan sel telur dan sperma membran ya, di mana ini nantinya akan mengeraskan sehingga tidak bisa ditembus lagi oleh sel sperma. Seperti itu tahapannya ya. Nah, ini tadi kembali ke akrosom ya. Akrosom ini yang menonjol di bagian ujungnya mengalami serangkaian perubahan struktural untuk membuka jalan bagi inti sperma ya. Karena ini yang penting itu di sini yang akan bisa menghancurkan lapisan dari zona pelusida. Baik, ini sama ya reaksi akrosom tadi seperti yang sudah saya terangkan ya. Jadi ini prosesnya bertahap, tidak langsung masuk gitu enggak, tapi mengalami suatu reaksi kimiawi ya. Itu. Jadi seperti ini. Nah, setelah intinya ini masuk ke dalam sel ovum, maka ekornya akan terlepas. Jadi hanya intinya saja. Ya.
Nah, setelah fertilisasi kalau kita lihat ini pada saat fertilisasi ya, sebelum fertilisasi ini kan berusaha ya beberapa sel sperma ini kan berusaha untuk menembus, tapi kan ternyata hanya satu yang bisa. Nah, begitu satu sudah masuk, maka bagian lapisannya ini akan mengeras sehingga tidak bisa ditembus lagi oleh sel sperma yang lain. Oke, ini adalah tahapan proses fertilisasi, ya, penetrasi zona pelusida, membran sel geminal segera berfusi, sperma berhenti bergerak, kemudian inti sel sperma akan memasuki sitoplasma sel telur atau ovum, ya. Oke, ini tahapan proses fertilisasi, inti sel sperma dan inti sel telur bersatu, kromosom dari kedua inti akan bercampur. Telur sekarang mempunyai 46 kromosom lagi, kan bagian ya 23 dari ayah dan ibu akan menjadi satu individu yang utuh. Kemudian masing-masing kromosom akan membelah diri sehingga terjadi dua pasang dari 46 kromosom, kan bentuk lagi menjadi individu yang utuh ya. Jadi membentuk 23 pasang. Nukleus akan menyatu, kromosom bergabung menjadi bentuk diploid, terbentuklah sigot ya, yaitu sel pertama dari sel individu ya. Ini jadi ini awalnya kalau dari ayah dan ibu kan haploid. Nah, ini akan menjadi diploid. Jadi embrio dengan 46 kromosom atau 23 pasang. Replikasi sel atau mitosis pembelahan ya, ini dimulai saat sigot berjalan di sepanjang tuba falopi menuju uterus. Kemudian perjalanan ini membutuhkan waktu 3-4 hari karena tidak bisa jalan sendiri ya, karena itu kan tergantung dari pergerakan dari silia tuba falopi. Ini karena fertilisasi akan membelah dengan cepat, sedangkan ukuran tidak bertambah, maka akan menduplikasi, ukurannya tetap sama ya, terbentuklah yang namanya blastosis, blastomer atau blastokista, itu sama maksudnya. Jadi telur akan hasil fertilisasi itu akan membelah dari 2, 4 pelipatan terus ya, dan seterusnya, dan ini ya 2, 4, 8, 16, 30 dan seterusnya sampai nanti menjadi sekelompok yang kita kenal sebagai ini ya. Jadi morula ya, kalau sudah banyak sekali kayak gini. Nah, nanti dia akan berlanjut menjadi tahap blastosis di mana ini kan sudah mengelompok ya. Ada yang kita kenal nanti sebagai inner cell mass dan bagian luarnya itu dikenal sebagai outer cell mass. Nanti ada pembahasan di bagian implantasi ya, itu. Tapi nanti pada saat implantasi itu ada di tahap blastosis seperti itu. Nah, hasil fertilisasi ya ini tadi ya. Jadi penyatuan, setelah menyatu maka dia akan menjadi sigot, sigot akan membelah terus. Nah, terjadinya di mana? Kalau kita lihat lokasinya ya dia ada di tuba falopi ya, berjalan sampai nanti implantasi di daerah uterus ya, di endometrium. Ini ya. Jadi sama tadi seperti yang saya terangkan, ini 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya ya. Nah, akan bergerak, berjalan sampai ini. Kemudian, oke, ya ini. Nah, proses fertilisasi terjadi di tuba falopi ya. Yang tadi sebenarnya juga sudah saya terangkan di depan ya. Jadi prosesnya sedemikian rupa sehingga hanya satu saja yang bisa membuahi, setelah masuk terjadi fusi, maka yang lain tidak akan bisa masuk lagi seperti itu ya. Hasil utama fertilisasi ya individu sigot itu tadi ya. Nah, ini pengembalian jumlah kromosom menjadi diploid lagi. Kalau tadi kan masih haploid ya. Ini jadi separuh dari ayah, separuh dari ibu. Ini penentuan jenis kelaminnya. Jadi kalau sperma akan membawa kalau sperma akan membawa XY ya, sedangkan pada perempuan itu XX ya, sehingga kalau ketemu X akan jadi individu perempuan atau wanita gitu, kalau X ketemu Y akan menjadi individu laki-laki. Nah, ini ya, jadi dimulainya pembelahan ini, kalau tidak ada fertilisasi maka ovum itu akan berdegenerasi 24 jam setelah ovulasi. Ya, ini. Jadi ini hasilnya, kalau ini dari sperma ovum masing-masing menyumbang 23, ini nanti akan menjadi sigot 46 kromosom ya dalam 23 pasang yang sudah kita bahas minggu kemarin terkait dengan genetika. Nah, ya, menjadi embrio yang utuh seperti itu. Ini pembelahan sel ya. Setelah fertilisasi, perkembangan organisme multiseluler dilanjutkan dengan proses pembelahan. Nah, ini pembelahannya nanti akan menjadi tahap seperti ini ya, blastomer atau blastosis atau blastokista itu sama. Ya, ini proses pembelahan selnya. Kita lihat ada polar body ya. Ini polar body kedua.
Nah, ini ya, jadi blastosis. Nanti akan saya detailkan lagi terkait dengan blastosis itu di implantasi. Ya, ini tahapannya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas, nanti bisa dipahami ya. Ini proses pembelahan sama, jadi dipengaruhi oleh faktor mitosis promoting factor atau MPF berperan penting setelah fertilisasi mengatur siklus sel bifasik blastomer awal. Ini morula dan blastosis. Ini kalau morula, ini morula 16 sel ya dalam waktu 3 hari masih dikelilingi oleh zona pellucida, sedangkan blastosis atau blastula ini sudah ada rongga ya. Nah, ada mulai kayak minggir gitu ya. Jadi letaknya tidak di tengah-tengah lagi, tapi esentris sehingga sel blastula sekarang terbagi dua, bagian trofoblast yang bagian luar nanti akan menjadi plasenta ya ini, dan bagian yang lompok di sini ini yang kita kenal sebagai inner cell mass atau bintik benih atau nodus embryonale yang nanti bayi akan dibentuk di situ. Seperti itu. Ya, ini jalur pembelahannya ya. Sebenarnya sama aja sih tadi. Jadi setelah ovum tadi kan setelah blastosis akan menjadi tadi ngumpul ya bagian trofoblast dan bagian yang inner cell mass tadi ya. Nanti trofoblast detailnya akan ada di pembahasan implantasi. Oke, ya. Terima kasih. Berikutnya akan saya jelaskan tentang implantasi.